Yeah. Came at 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Korupsi merupakan suatu tindakan yang melibatkan perilaku yang tidak pantas dan melanggar hukum, di mana orang-orang biasanya meraup keuntungan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya. Dengan kata lain, orang-orang tersebut meraih keuntungan dari yang bukan haknya. Di Indonesia sendiri banyak kasus korupsi yang marak terjadi. Tetapi apakah korupsi itu hanya bisa dilakukan oleh para pejabat saja atau orang-orang aturan saja? Tentu saja tidak. Kedeng ente kedeng teh waslin kurang can bayaran euy. Emangnya iraha tuh urang ge encan euy can bayaran. Sabaraha sih? Tinyaho puguan cik nayakeun atuh teh dicek dengan student set Kira coba dicek lah nya. Student set. Lah, ya kamu ngelak ka emak. Nah, Nanyakeun ieu uang bayaran heeh iraha boga duitna. Tadi bahas. Ai bayaran teh iraha. Hah? Bayaran teh minggu hareup cenah mah. Itu yang sabaraha dina student set? 2 juta duit akhirnya bayar minggu Jumat ayeuna. Guys, SPBJ Bebejan mah sabaraha? 2,5 juta. Lumayan atuh. Bayar 500 di masa rokok. Nah, itu tadi merupakan salah satu bentuk tindak korupsi. Memang jumlahnya terbilang kecil, tetapi tetap saja tidak sesuai dengan faktanya. Karena sebetulnya korupsi itu bukan soal nominal, melainkan tentang kejujuran. Jadi dapat disimpulkan sebetulnya banyak tindak korupsi yang dilakukan di lingkungan sekitar kita. Hanya saja mungkin seringkali kita tidak menyadarinya. Nah, padahal korupsi itu memiliki dampak yang berbahaya loh. Korupsi sudah terjadi di berbagai belahan dunia termasuk negara Indonesia. Korupsi ini memberikan dampak yang amat merugikan, tidak hanya bagi individu saja, tapi berbagai sektor lain bahkan negara secara keseluruhan. Adapun dampak masif dari proses terjadinya korupsi antara lain yang pertama, adanya ketidaksetaraan sosial ekonomi, yang kedua, terhambatnya pembangunan ekonomi, yang ketiga, rusaknya legitimasi dan kepercayaan kepada pemerintah dari masyarakat, yang keempat, adanya ketidaksetaraan dalam hukum di mana hukum lebih condong kepada orang-orang yang memiliki jabatan lebih tinggi, yang kelima, korupsi mempengaruhi kepada sektor pendidikan di mana dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan malah disalahgunakan. Yang keenam, adanya ancaman dalam ketahanan negara di mana sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk ketahanan negara malah disalahgunakan. Dan yang ketujuh, negara yang banyak melakukan korupsi akan hilang kepercayaannya dari investor asing. Dengan demikian, negara akan kesulitan dalam melaksanakan investasi, terutama dengan pihak-pihak luar negara, karena kepercayaan mereka luntur akibat adanya korupsi tersebut. Wah,
banyak sekali ya dampak negatif dari tindakan korupsi. Kerugian terutama bagi masyarakat dan negara. Maka dari itu pentingnya untuk kita sebagai penerus bangsa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah memperkuat lembaga-lembaga anti korupsi seperti KPK atau lembaga serupa di tingkat regional atau nasional. Yang kedua, mendorong transparansi pengelolaan keuangan termasuk penggunaan dana publik, dana proyek pemerintah. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah untuk memberikan kesadaran anti korupsi sejak dini seperti yang telah kita pelajari di masa kuliah ini. Yang keempat, ada kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya perlawanan terhadap praktik tersebut. Yang kelima, ada menyediakan perlindungan hukum bagi para pemberi informasi yang melaporkan kasus korupsi. Yang keenam, ada mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengungkapkan praktik korupsi. Dan yang terakhir, ada menyediakan platform untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Maka dari itu, katakan big no. Big no. Big no. Big no untuk tindakan korupsi sekecil apapun.